Bisa dengar suara saya, Pak Roni? Ya, sudah. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ala jami'i ni'matillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Puji syukur kehadirat Allah Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul, bertemu, belajar bersama dengan Prima Kurnia Mandiri, yang pada malam hari ini kita mengambil tema tentang kesehatan, yaitu tentang bagaimana kita menjaga kesehatan kulit di masa pandemi. Dan yang kita hadirkan pada malam hari ini adalah sosok yang sangat luar biasa. Beliau adalah dokter spesialis kulit. Nama lengkap beliau adalah Dr. M. Eko Irawanto, SPKK, FIN, SDV, VAADV. Jadi nanti kepanjangan ini apa akan diterangkan oleh moderator. Pada malam hari ini berbahagia sekali sudah berkumpul 78 partisipan untuk belajar bersama-sama tentang bagaimana menjaga kesehatan kulit di masa pandemi. Ini adalah event yang kesekian kalinya merupakan seminar virtual atau talk show virtual yang diadakan oleh Prima Kurnia Mandiri. Prima Kurnia Mandiri adalah lembaga pelatihan SDM yang mempunyai beberapa materi untuk diadakan di workshop atau seminar. Antara lain, kami mempunyai Hypno Public Speaking, Hypno Parenting, 3G atau Go to be Golden Generation, Miracle of Happiness, Miracle of Prayer, Service Excellence, Teamwork Building, Outbound, dan masih banyak lagi. Dan yang sangat istimewa, kami juga menyelenggarakan sertifikasi untuk NLP. Jadi kami akan mengadakan workshop virtual yang akan membimbing Bapak Ibu semuanya membersamai perjalanan untuk belajar NLP, Neuro Linguistic Programming. Dan selain itu ada banyak materi yang akan kami berikan sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat yang jauh lebih banyak, jauh lebih besar yang kita sebut sebagai NLP+. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikasi dari Neo NLP, sehingga nanti ada gelar non-akademis yaitu CNLP, Certified Neuro Linguistic Programming. Nah, apakah itu NLP? Mungkin ada sesuatu yang merasa masih asing, atau mungkin sering mendengar, tapi belum begitu jelas sebenarnya NLP itu apa. Kita akan ketemu langsung dengan Master NLP, dan beliau juga Certified Trainer NLP. Jadi CTNLP atau Certified Trainer NLP. Beliau adalah Master Dian Pramono. Kami persilahkan untuk Master Dian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Malam. Ya, mohon maaf, ini saya masih di jalan ini, Bun. Jadi saya masih terdengar suara kendaraan di sana, di luar. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Beruntung sekali malam ini kita bertemu di sini di acara seminar mengenai kesehatan kulit. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bunda Fusna, PKM dalam waktu dekat ini, insya Allah minggu depan, kita akan mengadakan seminar atau workshop, lebih tepatnya adalah workshop NLP, workshop di mana kita akan mempelajari NLP lebih dalam, Bun, gitu. Nah, apa saja yang didapat ketika kita mengikuti workshop ini?
salah satunya adalah workshop ini memang disengaja didesain sebagai self transformation. Jadi mengubah diri kita, self transformation. Jadi mengubah semua sampah yang ada di dalam diri kita menjadi kekuatan bagi diri kita. Kurang lebih yang akan kita pelajari bagaimana kita mengubah mindset di dalam diri kita dari mindset atau keyakinan yang menghambat diri kita untuk mencapai tujuan kita. Nah, keyakinan-keyakinan yang menghambat ini kita ubah menjadi keyakinan yang memberdayakan diri kita. Sehingga kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan dengan lebih mudah. Apa saja yang bisa kita pelajari, salah satunya adalah teknik terapi emosi yang aplikatif dari yang kita. Misalkan untuk teman-teman mahasiswa, banyak mahasiswa di sini, kalau kita merasa malas menghadapi suatu tugas atau kita malas untuk menyelesaikan sebuah tugas, dengan teknik NLP kita bisa mengubah mood dengan seketika. Salah satunya adalah itu. Yang kedua, kita belajar teknik persuasi nantinya di kelas itu. Persuasi bagaimana kita mencapai impian kita dengan lebih mudah dengan bantuan orang lain di sekitar kita. Ini, Bun. Ya. Oke, baik. Kita nanti akan belajar tentang NLP. Beberapa waktu yang lalu kita mengadakan NLP, tetapi bukan workshop. Ya, istilahnya ngintip NLP gitu deh. Kita ngintip. Iya. Nah, nanti akan lebih dahsyat lagi apabila mengikuti workshopnya, yang insya Allah akan kita ini agreement-nya 6 hari, tapi nanti akan lihat kemungkinan apabila pesertanya banyak, diskusinya pasti akan lebih panjang. Jadi kemungkinan untuk menambah hari itu akan ada gitu. Yes. Paling tidak mungkin kalau diskusinya menjadi lebih panjang, mungkin bisa jadi 8 atau 9 kali gitu. Tapi minimal adalah 6 kali nanti. Tergantung dari ini, situasional kondisional di dalam peserta bagaimana gitu. Iya. Untuk Bapak Ibu, barangkali sudah ada beberapa yang mengenal NLP, atau mungkin ada yang sudah sertifikasi NLP ya, Certified NLP, barangkali sudah. Tapi insya Allah kalau untuk para mahasiswa saya, mungkin belum ada yang pernah mengikuti workshopnya. Jadi kita ada gambaran sedikit saja tentang what is NLP, terus how NLP can change your life. Bagaimana NLP itu bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Master Dian, insya Allah sekarang masih ada 8 menit sebelum masuk jam 8. Jadi masih ada waktu untuk memberikan penjelasan. Oke, baik. Ya, saya sedikit menyinggung bagi teman-teman atau Bapak Ibu semuanya yang baru pertama kali mendengar apa itu NLP. NLP adalah satu ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berpikir, bagaimana manusia bertindak, dan bagaimana manusia ini mengambil sebuah keputusan untuk melakukan tindakan. Nah, NLP sendiri kalau dari kepanjangannya diambil dari Neuro Linguistic Programming. Neuro yang artinya adalah susunan saraf atau otak kalau dalam konteks ini. Linguistik yang berarti adalah bahasa atau komunikasi, dan programming artinya adalah urut-urutan. Urutan untuk mendapat bahasa atau perilaku dalam konteks ini. Jadi secara keseluruhan NLP bisa diartikan adalah bagaimana kita memaksimalkan bahasa untuk memprogram pikiran kita untuk menghasilkan sebuah perilaku atau tindakan tertentu. Jadi, sebuah NLP atau tujuan dari NLP adalah mempelajari bagaimana
pola manusia. Orang yang sudah sukses, kita mempelajari polanya, dan ketika kita ngikut pola tersebut, menyontek pola tersebut, maka kita bisa mendapatkan hasil yang mirip seperti yang kita contek tersebut. Nah, sesederhana kita mencontek ini untuk mendapatkan sebuah hasil yang excellent. Kalau di kuliah, kita belajar, contek kan tidak diizinkan. Tapi dalam konteks kehidupan real, untuk sukses, kita butuh yang namanya nyontek. Butuh yang namanya jiplak gitu. Tapi jiplak bagaimana orang-orang sukses ini berpikir, jiplak bagaimana orang-orang sukses ini bertindak, dan jiplak keyakinan apa yang ada di balik orang-orang sukses ini. Ketika kita mengetahui keyakinan yang ada di balik orang-orang sukses ini, kita akan tahu bagaimana mereka berpikir dan bagaimana mereka bertindak. Ketika kita melakukan itu, menjiplak itu, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama seperti mereka dapatkan. Gitu, Bun. Baik, terima kasih. Jadi itu Bapak Ibu gambaran tentang NLP, bahwa kita itu bisa memprogram kata-kata kita untuk kemudian menyentuh pikiran kita dan membuat perilaku kita berubah menjadi lebih baik tentu saja. Dan kalau di dalam NLP nanti akan diajari bagaimana cara yang efektif untuk bisa mencontoh seseorang, menjiplak seseorang, orang yang tentu saja orang yang baik yang kita model, dan kita menjadi lebih cepat untuk bisa menjadi sukses seperti orang yang kita model tersebut. Baik, sekarang sudah jam 7:56. Terima kasih Dr. Adel, selamat datang. Terima kasih banyak. Alhamdulillah sudah masuk ya. Mohon informasi apakah Dr. Eko sudah masuk juga, Dokter? Dr. Eko belum masuk, Bunda Husna. Sudah? Belum. Belum ya, jadi kita masih menunggu. Tapi Ya, sebelum Dr. Eko masuk, nanti yang mengadmit ya, yang tahu ya, Dr. Nah, kami memberikan prolog barangkali tentang materi kita pada malam hari ini sebelum Dr. Eko masuk. Mari kami persilahkan dokter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kita malam ini akan berbicara tentang kesehatan kulit di era pandemi. Apa sih masalah-masalahnya gitu dengan Dr. Eko yang merupakan dosen Fakultas Kedokteran di Universitas Negeri Surakarta. Saya akan dibantu dalam moderator ini sama Dr. Adelia. Beliau ini selebgram ini, followernya banyak banget. Monggo, silahkan Dr. Adel, silahkan diperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Adelia, residen DV UNS. Saya murid dari Dr. Eko. Dr. Eko itu merupakan dosen kami di Fakultas Kedokteran UNS yang sangat baik, hebat, dan paling gaul di rumah saya. Mohon maaf teman-teman, apakah suaranya Dr. Adel tadi balik? Bunda Husna, apakah bisa? Suara bisa kok, suara bisa bisa didengarkan. Ya. Ya, dokter ya. Ya, mungkin bisa ceritakan Dr. Adel, Dr. Eko ini kesehariannya seperti apa di kampus? Keseharian Dr. Eko, ya beliau hadir ke rumah sakit, mengajar, dan sosok yang sangat baik, dosen yang sangat baik.
Sangat baik ya. Dan juga cerdas karena beliau ini saya dengar fansnya sangat banyak di murid-muridnya ini ya. Tadi kemarin saya dapat bocoran dari Dokter Dina ini. Ini idolanya banyak murid-muridnya ini. Orangnya semangat. Ini coba saya cek apa Ada gangguan kah? Suara Master Inung tidak terdengar loh. Suara Master Inung tidak terdengar. Mohon maaf, sedang menginvite Dokter Eko. Oh, baik, baik. Baik, baik. baik ini Dokter Eko sudah masuk. Alhamdulillah. Pak Roni minta tolong itu pakai Eko Kepik. Pakai nama Eko Kepik. Itu minta tolong di make host. Sambil menunggu, apakah Dokter Eko bisa sambung? Bisa, Mas. Oh, alhamdulillah. Dengar? Dokter Eko sudah masuk. Kedengeran enggak? Suaranya coba, Dok. Coba tes suaranya, Dok. Tes. Ya, masuk dengan jelas ya, teman-teman. Oke. Sebentar, tak ngambil handphone dulu ya. Baik. Lebih baik. ini dengar tak? Ini suaranya agak bergema, Dok. Videonya agak kurang begitu jelas. Agak bergema. Nah. Baik, ini sambil menunggu Dokter Eko, mungkin Dokter Adel bisa cerita lebih banyak nih tentang Dokter Eko ini seperti apa nih, Dok? Jadi Dokter Eko ini dosen kami tercinta. Beliau sosok yang pintar, baik, dan banyak penggemarnya. Apa nih yang membuat Dokter Eko ini banyak penggemarnya apa ini, Dok? Teman-teman yang lain belum pada kenal nih. Ada karisma tersendiri. Oh, mantap. Jadi selain dokter estetik, beliau ini memiliki karisma tersendiri. Nanti kita belajar bareng sama Dokter Eko nih. Mungkin pengalaman-pengalaman yang lain. Dokter Dina bisa tambahkan, Dokter Dina. Mas Eko sudah bisa masuk, Pak Eko? Sambil menunggu. Baik, jadi kenapa kita memilih kesehatan di era pandemi? Kesehatan kulit di era pandemi karena banyak hal-hal yang perlu kita angkat, yaitu dari penggunaan hand sanitizer, kemudian penggunaan masker, karena di era pandemi ini banyak sekali yang bahkan diharuskan untuk keluar rumah menggunakan masker. Nah, lantas apa dampak-dampak daripada itu semua? Tentu pasti ada dampak-dampaknya. Nah, bagaimana penanggulangannya? Nanti kita tanyakan kepada ahlinya, Dokter Eko. Ini sambil menunggu Dokter Eko. Apakah sudah bisa, Dokter Eko? Ini sudah full 100 ya. Sudah full, nggak bisa ada masuk lagi, padahal ngantrinya masih banyak. Oh ya, bagi sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf untuk kami ini baru bisa kuotanya baru bisa 100. Selebihnya mungkin nanti next berikutnya bisa lebih besar lagi dalam pelayanan, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini kita batasi sampai 100 dulu. Mudah-mudahan kita semua dimampukan untuk lebih banyak dan lebih besar dalam melayani. Dokter ada? Monggo silakan ada tambahan. Ini yang chat masuk ke kami
ada banyak ya nih, ada yang bilang kalau ujian sama Dokter Eko selalu dikasih nilai bagus. Berarti Dokter Eko ini memang sosok yang sangat baik ya Mas Indra ya. Oh, ini ceritanya Dokter Eko ini murah dengan nilai, makanya digemari banyak mahasiswanya, begitu ya? Iya, nggak pelit nilai. Keren, keren. Ini dokter yang juga merupakan dosen, tapi ya gaul, rendah hati. Saya kemarin baru ngobrol sekali aja udah langsung happy gitu kan. Ini Dokter Eko udah bisa masuk nih, alhamdulillah. J, Suaranya agak jauh Dokter Eko. kalau pakai headphone bisa nggak? Bisa dengar nggak? Kurang Masih jelas agak Dokter jauh Eko. ya? Bentar. Eko belum masuk. Ini sebenarnya yang ngantri masih banyak, tapi saya tidak bisa masukkan karena kuotanya sudah full. Insya Allah nanti yang belum bisa masuk bisa mengikuti melalui record dari YouTube. Mungkin nanti bisa di YouTube mana, Dok? Dokter Ade bisa jelaskan? Saya berhenti ya. Ya. Assalamualaikum, selamat malam, Dokter Eko. J, selamat malam. Ya. Mas. Selamat. Ya, baik. Suaranya terdengar sangat jelas, Dokter Eko. Ya. Sambil perkenalan, Dokter Eko. Ya. Ini peserta kita sudah full, Dokter Eko. Yang antri juga cukup banyak. Yang belum bisa masuk, mungkin nanti bisa melihat di YouTube setelah tayangan ini, Dokter Eko. Ini antusiasnya ternyata luar biasa banyak, begitu. Oke, kita langsung mulai saja, Dokter Eko. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu, Dokter Eko, untuk latar belakangnya, Dokter Eko. Ya, Mohon maaf, Dokter Eko, sinyalnya tidak begitu jelas, putus-putus. Jadi bisa dengar ya? Bisa. Bisa. Ya. Kalau saya lihat ini dokter spesialis kulit lulus angkatan tahun 2001, kemudian dokter umumnya angkatan 2001 di Fakultas Kedokteran UNS, kemudian spesialisnya di tahun 2007 di Fakultas Kedokteran Undip Semarang. Kemudian beliau dokter pada tahun 2012 dan sekarang mengajar di Fakultas Kedokteran UNS. Baik, kita langsung aja Dokter Eko. Pertanyaan pertama, bisa dengar, Dok? Ya. Di masa pandemi ini kan mau tidak mau mengharuskan masyarakat ini menggunakan masker, Dok. Nah, apakah ada dampak-dampak bagi kesehatan kulit, Dok? Ya, jadi memang di era pandemi ini ada perubahan biasanya wirawiri tanpa pakai masker. Sekarang wirawiri ada efek
Mohon maaf Dokter Eko, efek dari saya salah sebentar. Ini suaranya tidak tersampai dengan baik. Mungkin dari sinyal Dokter Eko kurang begitu bagus. Halo Dok. begini, Putus-putus Dok. gimana? Sinyalnya gimana? Putus-putus. Masih belum bagus. Ya, Putus. masih putus-putus Dok. Saya juga masuk pakai yang Mungkin pakai HP lebih jelas Pak. ya pakai. Dokter Adel sambil menunggu ini bisa diceritakan bagi orang yang awam nih. FDAADF ini apa ya Dok? Bisa dijelaskan Dok, Dokter Adel sambil menunggu Dokter Eko mempunyai sinyalnya. Ini kalau tidak salah award ya di tahun 2017 bulan Agustus beliau mendapatkan award FDAADF ini ya, betul ya? FADV. Bisa nyambung nggak? Bisa nyambung. Saya pakai HP. Suaranya kurang begitu oke Dok. Oke, ya, sebentar. Saya pakai HP tapi sudah terlampaui 100 maksimal. Oh, Itu nggak bisa apa-apa, masuk. nggak apa-apa Dok. Saya masukkan. Ya, kita tunggu. Ya. Sudah masuk Dok? Sudah, connecting sudah. Pakai nama apa Dok? Maksimum 100 pasien sebentar. Oh, sebentar. Bisa masuk ya. Oke, sudah ada bisa masuk. Ini ada space 1. Dokter Eko bisa dengar? Oke. Ya. Sudah. Oke, good. Halo, Dok. Sudah. Sip. Baik. Ya. Jadi pertanyaan pertama yaitu adalah di era pandemik ini mau tidak mau masyarakat ini diharuskan menggunakan masker. Lantas apakah dampak dari penyakit setelah penggunaan masker yang sedemikian lama, terlalu sering ini seperti apa, Dok? Ya, jadi kalau penggunaan terlalu lama itu masker itu kan kita menutupi muka ya. Nah, jadi problemnya kalau tertutup muka itu kadang-kadang terus jadi lembab. Lembab itu kadang-kadang bisa memicu beberapa penyakit. Salah satunya adalah kalau di muka bisa muncul jerawat. Terus bisa juga muncul infeksi kulit, bahasa medisnya folikulitis. Jadi peradangan infeksi folikel rambut. Jadi nanti biasanya ada muncul nanah-nanahnya seperti itu. Terus bisa juga dia memperberat penyakit yang sebelumnya sudah diderita. Yang sudah ada penyakit sebelumnya itu kadang-kadang pada situasi tertentu justru bisa lebih berat. Misalnya ada penyakit yang namanya
dermatitis seboroid. Nah itu kadang-kadang bisa keadaan lembab itu bisa memberat. Jadi kalau misalnya sebelumnya di kulit mukanya itu di sekitar mulutnya itu atau di sekitar hidungnya itu ada ruang-ruang kemerahan bersisik kuning, ya itu nanti kadang-kadang bisa lebih berat. Jadi memang dampak dari penggunaan masker bisa seperti itu. Tapi tidak mesti semuanya kena aja, karena kadang-kadang kita bisa memperkirakan pasien itu bisa nanti muncul penyakit enggak dengan melihat riwayat penyakitnya. Jadi kalau sebelumnya sudah ada riwayat penyakit, memang itu ada resiko terjadi penyakitnya kambuh lagi. Tapi kalau tidak ada riwayat penyakit, kemungkinan bisa muncul, bisa juga ketika seseorang menggunakan masker. Jadi lebih bersifat individual juga. Baik, untuk biasanya dari dampak penggunaan masker itu penyakit apa saja yang bisa dialami oleh penderita? Dampak dari penggunaan masker tadi Mas, jadi bisa karena penyakit infeksi radang akar rambut, folikel rambut, folikulitis namanya. Bisa juga perburukan penyakit yang sudah misalnya ada dermatitis seboroid nama penyakitnya aja. Atau bisa juga muncul yang sering yaitu jerawat. Jadi kadang-kadang jerawat itu bisa muncul ketika posisi lembab atau karena ada tekanan. Karena kita menggunakan masker itu kan ada bagian kulit wajah yang tertekan. Nah, itu kadang-kadang bisa menyebabkan muncul jerawatnya. Sama seperti kalau ada mbak-mbak menggunakan gel. Nah, pada area di mana dia menggunakan jerawat itu sering muncul jerawatnya. Ya. Apa itu depan telinga sampai ke atas yang menutupi. Ya. Itu bisa. Identik juga kalau menggunakan. Apakah dari dampak tekanan daripada masker ini juga mengakibatkan jerawat juga ya dok ya? Ya bisa. Ya. Tapi kembali Terus, individu. Kembali ke individu ya? Bisa jadi enggak. Oke. Lantas bagaimana untuk pencegahannya dok? Bagaimana? Pencegahannya supaya tetap menggunakan masker tetapi tetap sehat. Nah, jadi kalau untuk pencegahannya memang kita kalau jerawat itu sebenarnya banyak sekali ya. Jadi faktor-faktor pemicu jerawat itu tentunya yang harus juga diperhatikan karena kadang-kadang jerawat tidak bisa kita perkirakan hanya dari satu faktor penyebab saja. Jadi kalau untuk pencegahan jerawat ya secara umum, jadi misalnya mengurangi makanan yang pedas, panas, berlemak, berminyak, terus padat, terus makanan yang manis, susu itu juga dikurangi, jangan stres. Nah, itu salah satu cara untuk menghindari jerawat. Tapi kalau sebabnya karena masker ya memang jangan terlalu ketat. Jadi memang maskernya cari yang masker yang cenderung lebih longgar karena banyak produk masker biasanya masker kain, masker scuba itu kalau kita pakai terkesan ketat sekali lah, itu memang kadang-kadang bisa juga bisa menutupi. Jadi memang cari yang jangan terlalu ketat. Terus kalau misalnya sudah banyak keringatnya harus diganti maskernya. Idealnya masker itu kan kalau untuk masker kain 4 jam diganti. Jadi juga selain memang paparan kuman dikurangi dengan kita menggunakan masker pengganti. Sebaiknya bawa masker banyak. Karena idealnya 4 jam sekali itu masker diganti. Baik, Dokter Eko, tadi penjelasannya sangat baik sekali. Lantas ini selain penggunaan masker kan masyarakat juga diwajibkan penggunaan hand sanitizer gitu.
dari penggunaan hand sanitizer ini, apakah dampak-dampak selain dari penggunaan hand sanitizer ini, Dok? Ya, jadi itu justru yang sering terjadi biasa pada para petugas medis. Tapi biasa petugas medis kan sering memang dari pekerjaannya dia memang sering menggunakan sabun antiseptik atau antiseptik di rumah sakit, yaitu karena terlalu seringnya itu dari laporan-laporan yang diterbitkan itu cenderung terjadi pada petugas para dokter, entah perawat atau yang lain yang sering cuci tangan pakai menggunakan hand sanitizer atau cairan antiseptik. Ini biasanya telapak tangannya biasanya bisa muncul kering. Biasanya awalnya kering dulu. Jadi kering karena penggunaan hand sanitizer atau sabun antiseptik. Nah, itu cenderung mengiritasi. Tapi iritasinya tidak langsung muncul, enggak. Jadi penggunaannya jangka panjang, terus kemudian suatu saat akan muncul iritasi. Jadi tidak semakin sering, semakin lama itu akan bisa menyebabkan penyakit yang namanya iritasi ini. Kalau bahasa medisnya kita sebut sebagai tindak iritan. Dan ini identik juga kalau menggunakan sabun deterjen, Mas. Itu cenderung nanti kalau mencuci pakai deterjen makin lama setiap hari kulit tangannya akan kering, terus kemudian akan muncul retak-retak, terus bisa muncul kemerahan. Nah, itu salah satu tanda-tanda daripada iritasi pada tangannya. Terus biasa keluarnya cenderung kalau sudah retak perih. Kadang bisa juga muncul. Nah, ini yang sering apa itu sekarang ini caranya apa-apa mencuci tangan menggunakan sabun antiseptik, atau kalau nggak ada air mengalir atau sabun menggunakan hand sanitizer. Resiko nanti kalau dipakai nanti bisa terjadi iritasi. Ya. Baik, ini pertanyaan sudah mulai banyak, tapi nanti akan dibacakan oleh Dr. Adel. Sebelum kita membacakan pertanyaan, terus apakah kita sebaiknya menghindari bahan-bahan seperti sabun, seperti hand sanitizer, agar terhindar dari iritasi tangan, Dok? Gimana, Mas? Mau diulang karena agak putus-putus. Ya. Apakah dari dampak penggunaan hand sanitizer tadi yang sedemikian dahsyat, itu apakah perlu kita menghindari obat-obat sabun seperti hand sanitizer? Itu bagaimana tipsnya, Dr. Eko? Ya, kalau hand sanitizer kita tidak bisa menghindari, Mas. Jadi karena ini kan sudah protokol kesehatan ya. Jadi hal semacam itu tidak bisa dihindari karena memang kita harus rajin menggunakan hand sanitizer, terutama kalau misalnya kita habis menyentuh barang-barang yang seperti kita menyentuh itu gagang pintu, atau kita menyentuh komputer yang sering dipakai orang lain, atau dan lain sebagainya. Nah, itu memang otomatis kita atau mau makan, nah misalnya, nah itu cenderung kita tetap menggunakan hand sanitizer, dan itu tidak bisa kita serta-merta terus dihentikan begitu aja. Nah, biasanya seperti itu, biasanya kita anjurkan rajin menggunakan pelembab, Mas. Hand body, ya, bahasa Jawanya ya. Jadi hand body pelembab itu dianjurkan sering dipakai. Jadi yang awalnya kita nggak pernah pakai, ya mulai sekarang harus rajin pakai. Karena apa? Kalau kita menggunakan hand sanitizer terus-menerus, itu ada risiko iritasi tadi. Iritasi terjadi ketika lapisan kulit kita, salah satunya lemak, itu terkikis pelan-pelan ketika kita menggunakan hand sanitizer. Nah, dampaknya jangka panjang nanti makin lama lemaknya hilang, kadar air juga ikut hilang. Nah, sehingga yang terjadi adalah
kulitnya makin lama makin kering, terus semakin kering akan semakin retak. Nah, seperti itu biasanya kita anjurkan diimbangi dengan rajin menggunakan pelembab. Artinya apa? Kalau kita sering menggunakan pelembab itu kulit itu cenderung kadar airnya dijaga. Tapi kalau misalnya kita pakai misalnya santan tanpa diikuti menggunakan pelembab, nah itu cenderung nanti akan lemaknya yang di kulit akan terkikis terus-menerus sehingga makin lama akan kering. Tapi berbeda jika rajin menggunakan pelembab. Artinya ketika kita di sisi yang lain kita lemak dikikis pelan-pelan, tetapi dengan menggunakan pelembab juga kita mempertahankan kadar airnya di dalam kulit biar tetap terjaga. Karena ini jangan sampai kadar air itu habis di kulit. Karena ketika habis sudah akan muncul infeksi. Baik, Dokter Adel, silakan. Baik dokter, yang di masyarakat di era normal dokter. Nah sekarang ini kan banyak sekali pecinta olahraga bersepeda ya dokter. Nah mungkin ada saran khusus dokter terkait perawatan selama bulan normal bagi pecinta olahraga dokter. Mungkin bisa dijelaskan. Agak menggema, dokter ada agak menggema. Bisa. Baik dokter, apakah sudah terdengar jelas? Agak menggema. Jadi mungkin harus pakai hand sanitizer. Pakai headset. Suaranya malah tidak muncul. Ya, baik. Sambil menunggu Dokter Adel, ini apakah ada saran khusus untuk mencegah timbulnya jerawat meskipun tiap hari menggunakan masker? Kita kembali kepada masker tadi, Dok. Karena ini masalahnya banyak orang ini. Ya, jadi untuk mencegah jerawat memang sebenarnya faktor penyebab jerawat itu banyak sekali. Tapi kalau yang berkaitan dengan masker ya memang tadi pokoknya prinsip karena salah satu faktor penyebab jerawat itu adalah tekanan dari masker yang apa itu relatif kenceng, lah itu bisa nyari masker yang jangan terlalu kencang. Itu jangan terlalu apa itu kalau kita menggunakan seolah-olah kita itu kayak diimpit batu 2 ton, jadi terlihat sesak sekali. Nah itu sebaiknya nyari yang lebih longgar ya. Terus berikutnya adalah tadi dengan cara, karena kadang-kadang salah satu faktor pemicu jerawat adalah lembab, banyak berkeringat. Nah itu kan bisa juga nanti intinya adalah diganti dengan masker yang baru, masker dilepas terus kemudian ganti masker yang baru. Harapannya dengan mengganti masker itu sirkulasi yang tadinya lembab itu bisa terbuka bentar, terus kemudian dikeringkan kalau berkeringat dan kemudian dipakai lagi. Jadi nanti bergantian maskernya sering diganti itu juga untuk biar jerawatnya tidak muncul karena penggunaan masker. Ya, ini sambil ada pertanyaan mungkin bisa dibacakan oleh Dokter Adel. Ada pertanyaan di chat ini cukup banyak. Ya baik dokter, apakah suara saya sudah terdengar dokter? Siap. Baik. Nah dok, di era new normal saat ini kan banyak sekali pecinta olahraga bersepeda ya dokter. Nah mungkin ada saran khusus dok terkait perawatan kulit selama era new normal bagi pecinta olahraga. Mungkin bisa dijelaskan dokter? Oke. Kalau untuk pecinta sepeda harus tetap mengikuti protokol ya. Jadi sebaiknya memang kemana-mana tetap harus menggunakan masker. Terus hindari juga kalau habis bersepeda makan bareng-bareng. Nah itu yang terjadi resiko penularan ya. Karena untuk COVID ini. Ya.
Tapi kalau untuk problem penyakit kulit biasanya dengan bersepeda itu karena biasanya cenderung panas, kena sinar matahari. Nah, panas yang disebabkan oleh sinar matahari atau sinar matahari yang mengenai kulit itu pada akhirnya bisa menyebabkan penyakit. Penyakit yang dipicu oleh karena sinar matahari bisa digolongkan menjadi penyakit akut. Yang kedua yang kronis. Akut itu berarti jangka pendek dalam beberapa hari dia bisa muncul atau dalam beberapa jam bisa muncul. Yang jangka pendek tadi, yang akut tadi, kita sebut sebagai sunburn. Jadi kulitnya terbakar, obong. Terus berikutnya juga bisa muncul kulitnya terus kecoklatan atau tanning. Jadi loh kok kulitku kok coklat. Nah, setelah kena sinar matahari, nah seperti itu. Terus kalau jangka panjang, kalau kulit tidak dilindungi, nanti pada akhirnya bisa menyebabkan yang namanya penuaan atau photoaging, penuaan yang disebabkan oleh karena sinar matahari. Berikutnya juga penurunan sistem imun. Jadi sistem imun cenderung nanti bisa menurun kalau jangka panjang. Terus efek berikutnya lagi bisa terjadi suatu kanker kulit kalau kulit tidak dilindungi. Nah, oleh karena itu ketika orang bersepeda memang sebaiknya menggunakan tabir surya, sunscreen atau nah, jadi kalau misalnya mau bepergian, pakai wajah dipakai, tangan dipakai, tetapi jangan lupa melindungi kulit kita itu dengan menggunakan lengan panjang, dengan menggunakan kaos tangan. Nah, itu salah satu cara atau menggunakan masker yang sudah kita wajibkan itu, ya, itu salah satu cara untuk biar tidak terkena sinar matahari. Terus berarti berikutnya, walaupun sudah menggunakan masker, tetap menggunakan sunscreen ya dokter? Itu tetap harus. Kalau saya sarankan tetap harus. Karena apa? Karena apa itu ada resiko juga kita dari pagi sampai siang. Nah itu kadang-kadang kan tetap apa itu ada, karena kalau dari pagi sampai siang itu bukan semakin bagus, semakin akan merusak. Nah, jadi kalau misalnya kita bersepeda, sebaiknya sebelum jam 9 itu sudah sampai rumah. Kenapa? Setelah jam 9 sampai jam 3 itu sinar matahari itu pada fase merusak-merusaknya, terutama di jam 10 sampai jam 2. Sehingga kita bersepeda biasanya jam 8 sudah harus sampai rumah kalau saya pribadi itu. Tapi biasa saya juga menggunakan tabir surya tadi. Terus jangan lupa ketika kita berada di ruangan luar terbuka di mana kita tidak mampu menghindari sinar matahari, sebaiknya tabir surya itu dioleskan setiap 40 menit. Nah, jadi memang agak repot 40 menit wajah dikasih lagi terus kemudian gitu. Ya, baik dokter. Itu salah satu cara biar itu tidak rusak karena sinar matahari akibat bersepeda. Gitu. Oh iya, baik dokter. Nah, ini ada banyak pertanyaan yang masuk, Dok, dari para peserta Zoom. Ini ada dari Nanda Pratiwi, dokter. Nah, ini maaf, Dok, mau bertanya, kalau pada beberapa hand sanitizer, banyak yang menyebabkan gatal secara langsung. Nah, kalau boleh tahu, apa zat alergen sebagai penyebab gatal tersebut, dokter? Nah, komposisi apa yang menyebabkan gatal? Ya, jadi gatal itu kan sebagai salah satu tanda terjadi iritasi. Kalau alergi juga belum tentu ya. Jadi gatal itu bukan murni tanda suatu alergi. Biasanya yang sering menyebabkan apa itu iritasi. Itu semua yang bersifat antiseptik itu semua bisa menyebabkan iritasi. Kalau terjadi alergi apa enggak itu sifatnya individual. Jadi yang zat-zat yang mengiritasi tadi pada orang-orang tertentu dia bisa menyebabkan alergi. Nah, biasanya kan rata-rata kan apa itu hand sanitizer, antiseptik itu yang dianjurkan jangan ada alkoholnya. Alkohol sendiri kan bersifat nanti mengiritasi. Tapi biasanya jarang menyebabkan alergi. Biasanya dia cenderung akan mengiritasi. Nah, salah satu tanda mengiritasi adalah awalnya gatal-gatal dulu. Nanti kalau misalnya gatal itu makin lama, biasanya tanda-tandanya setelahnya bisa panas, terus kemudian rasa seperti terbakar, tersengat. Nah, seperti itu. Awalnya baru sensasinya. Tapi makin lama
setelah terus dipakai nanti pada akhirnya kulit akan cenderung kering, terus kemudian ada kayak sisi-sisinya, terus ada kayak ya itu tanda-tandanya. Jadi prinsipnya apakah alergen yang tergantung dalam hand sanitizer belum tentu itu bersifat alergen, tapi yang jelas itu bersifat iritan, dan iritan itu pasti terjadi pada orang menggunakan hand sanitizer. Hanya tergantung dari dosis dan lama. Jadi kalau terjadi iritasi itu kan berkaitan dengan paparannya, dengan dosis dan lamanya. Jadi kalau dosisnya semakin lama, semakin terus semakin banyak, kan mudah. Terus semakin tinggi dosisnya akan semakin mudah. Atau lamanya semakin lama akan semakin mudah terjadi. Jadi cenderung kalau yang sensasi bukan alergen tapi iritan. Tapi bisa juga iritan itu juga bisa menjadi, jadi bukan alergen, rata-rata iritan. Kalau alergen terjadi pada nah, alergennya apa yang biasanya memicu iritasi tadi? Jadi menghindari sebaiknya kalau memilih itu yang mengurangi, entah itu hand sanitizer, entah itu pelembab atau hand body, hindari yang mengandung apa itu pengawet atau katakanlah pewarna. Itu salah satu cara untuk menghindari biar tidak terjadi alergen. Karena itu yang biasanya pemicu alergi itu yang cenderung pengawetnya, pewarnanya. Nah, itu. Tapi yang antiseptik biasanya memicu iritasi. Baik. Ini pertanyaan semakin banyak ini di kolom chat, bisa dibacakan Dr. Adel. Baik. Ini pertanyaan semakin Hafiz nih. Assalamualaikum, ngapunten dok, saya Oli. Seberapa efektifkah penggunaan antioksidan astaxanthin terhadap rekurensi alergi dok? Mohon advice-nya dokter. Keep rock and roll. Pada rekurensi alergi. Ya dokter. Ketika seseorang kejadian alergi, sebenarnya kalau terjadi alergi itu pasti ada faktor penyebabnya. Karena kadang-kadang begini, kalau yang namanya alergi itu biasanya habis makan tertentu muncul, atau habis makan makanan tertentu muncul, atau katakanlah habis mengoles tertentu muncul. Nah, setiap habis mengoles bab-bab tertentu, apa obat-obat tertentu, atau setiap habis mengkonsumsi obat tertentu atau makanan tertentu, itu alerginya mesti muncul. Itu sebenarnya cukup mudah. Jangan dimakan lagi atau jangan dioles lagi. Itu. Jadi prinsipnya kalau itu terjadi alergi. Tetapi mungkin yang dimaksud bukan alergi, karena kadang-kadang ketika ada pasien datang itu bilangnya, dok saya alergi. Saya datang ke dokter saya dibilangi alergi. Tetapi ternyata sebenarnya itu bukan alergi, tapi sering itu eksim. Jadi harus dibedakan alergi sama eksim. Karena alergi itu pasti ada faktor penyebabnya. Cuman kadang-kadang kita sering tidak mengetahui penyebabnya. Tapi kalau eksim itu sering tidak diketahui penyebabnya. Jadi dia bisa muncul dengan sendirinya. Terus dengan penggunaan astaxanthin adalah memang salah satu produk yang dia berfungsi sebagai antioksidan dan sebagai antiinflamasi. Jadi salah satu penyebab daripada suatu eksim itu adalah ada komponen dari oksidan yang menyebabkan kelainan kulit. Selain di situ juga ada proses-proses inflamasi, jadi proses peradangan kulit. Jadi dengan mengkonsumsi astaxanthin bisa, tapi jangan dipakai sebagai obat utama karena dia bersifat adjuvan, jadi bersifat sebagai tambahan. Untuk menangani penyakit yang muncul harus menggunakan obat biasa. Kalau misalnya penggunaan astaxanthin tunggal saja, dia kurang kuat karena dia bersifat sebagai imunosupresan, jadi bersifat sebagai antioksidan sama bersifat sebagai antiinflamasi. Nah, antiinflamasi saja biasanya kurang kuat kalau untuk penyakit-penyakit seperti eksim. Biasanya antiinflamasi yang non steroid, nah itu biasanya sebagai adjuvan tambahan. Tetap kalau untuk apa itu, untuk pengobatan harus pakai itu.
Kalau untuk pencegahan bagaimana? Nah, pencegahan sebenarnya sebaiknya jangan mengkonsumsi jangka panjang. Kalau memang tujuannya untuk mencegah, memang kalau memang itu penyebabnya jelas, hindari saja, itu sudah cukup. Karena kalau untuk penyakit-penyakit alergi yang sudah jelas penyebabnya, tinggal dihindari, selesai. Tapi penyakit eksim, nah ini yang saya curigai mungkin itu eksim ya. Nah, eksim itu memang kita sering mencegah karena penyebabnya sendiri tidak jelas. Kadang-kadang sering muncul. Nah, kalau penyebabnya jelas, nah itu sebabnya dihafali penyebabnya apa, terus kemudian jika itu memicu terus dihindari, sebenarnya selesai. Gitu. Dokter. Ini semakin banyak pertanyaan yang masuk, dokter. Ini ada dari Retno Dwi Kristianti, dok. Nah, ini mau bertanya, untuk iklim negara kita, sunscreen yang disarankan SPF berapa ya, dok? Ya, SPF nggak usah tinggi-tinggi. Jadi sebenarnya cukup SPF 15 sudah cukup. Jadi cari produk SPF 15 itu sudah cukup. Kalau mau lebih tinggi sampai 40 menit tadi ya, dok ya? Ya, kalau berada di ruangan, yang penting yang 40 menit itu dipakai, itu yang kuncinya. Memang SPF yang lebih tinggi, sedikit lebih bagus dari SPF yang lebih rendah, tapi juga tidak begitu drastis. Apa itu tingginya belum begitu. Jadi ibaratnya begini, SPF itu dibandingkan dengan SPF apa itu 60 ya atau 50 itu kan 2 kali lipatnya. Bukan berarti kekuatannya untuk mencegah atau mengeblok sinar matahari itu 2 kali lipatnya enggak. Itu hanya selisih hanya berapa. Jadi misalnya ini yang saya baca ya. Jadi kalau misalnya untuk mengeblok sinar matahari itu kurang lebih 92 dengan SPF 30 misalnya. Dengan SPF 50 60 itu tidak terus melebihi 100 gitu enggak. Ya paling ya hanya selisihnya hanya berapa apa itu misalnya dari 92 nanti dia bisa mengebloknya hanya 95 atau 96. Jadi tidak begitu signifikan. Nah, dengan seperti itu ya karena tidak begitu berbeda signifikan. Terus kadang-kadang ya, ini semakin menarik, dokter, karena tadi sudah dibahas tentang SPF berapa begitu. Nah, ini beberapa anjuran itu mengharuskan masyarakat untuk berjemur. Lantas, apakah berjemur ini dapat meningkatkan imunitas terhadap COVID-19, dokter? Ya, sebenarnya gini, kita berbicara efek apa itu efek sinar matahari meningkatkan imunitas itu sebenarnya kan juga tergantung dosis dan juga. Jadi kalau misalnya kita terpapar harian, jangka panjang, terus sekitarnya kita itu berjam-jam, itu malah nanti dia akan depresi. Jadi yang dianjurkan biasanya kalau untuk kita sinar matahari, terpapar sinar matahari itu dalam seminggu cukup 3 kali. Dan itu dalam setiap hari setiap terpapar sinar matahari tadi itu cukup hanya 5-15 menit. Dan jangan lupa jangan lebih dari jam 9. Jadi kurang dari jam 9 atau setelah jam 3 sore. Nah itu cenderung relatif lebih aman daripada jam 9 sampai jam jadi yang diperhatikan. Jadi cukup 5-15 menit 3 kali seminggu sudah cukup. Ya, apakah dari berjemur tadi juga memiliki dampak negatif bagi kesehatan kulit, dok? Ya, jadi berjemur itu juga ada efeknya juga. Makanya tergantung tadi berapa lama, terus berapa lama itu semakin berbulan-bulan, bertahun-tahun atau hanya sekali 2 kali aja. Sekali 2 kali mungkin tidak masalah. Tapi intinya begini sebenarnya kita itu kalau misalnya makanan kita itu mengandung sayur buah-buahan,
itu kadang-kadang vitamin D itu sudah cukup di situ sudah cukup. Sinar matahari itu kita tanpa berjemur pun juga kita pasti kena sinar matahari. Kita berangkat kerja, kita sekolah, itu kan dalam tiap harinya kita sudah cukup terpapar. Artinya paparan sinar matahari itu pasti setiap hari mengenai kita yang bekerja di luar. Jadi kalau kita bekerja di dalam, ya mungkin kita nggak kena sinar matahari. Itu kadang-kadang kita kapan-kapan bisa berjemur itu untuk biar vitamin D aktif, karena vitamin D itu kan memang diaktifkan selang-selang dengan sinar matahari. Jadi prinsipnya gini, 5-15 menit 3 kali seminggu itu masih bisa aman ya. Terus kurang dari jam 9 atau setelah jam 3 sore itu anjurannya seperti itu. Kalau lewat jam-jam itu beresiko merusak seperti tadi yang saya terangkan di awal, sunburn atau kulitnya terbakar, atau efek sinar matahari adalah bisa di kecoklatan kulitnya bisa menyebabkan imunosupresi atau menyebabkan kanker juga, menyebabkan penuaan kulit. Ya, baik. Jadi penjelasan sangat lengkap sekali. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya, disampaikan oleh Dr. Adil. Nah, Dok, berjemur itu apakah dapat meningkatkan imunitas terhadap COVID, Dokter? Tadi sudah. Ya, kalau meningkatkan itu bukan berarti setelah kita berjemur terus imun kita meningkat gitu, tidak langsung seperti itu, enggak. Berarti kalau misalnya kita itu sebenarnya kalau kita itu konsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna, makan kita bagus, itu insya Allah juga sistem imun daya tahan tubuh kita itu sudah bagus. Tanpa kita berjemur pun juga nggak masalah. Saya dari dulu sampai sekarang pun juga tidak apa itu tiap hari berjemur gitu enggak. Sering kena sinar matahari kalau pas kita kerja itu aja, tapi tidak sengaja kita berjemur gitu enggak. Artinya dari dulu sampai sekarang pun kebiasaan itu kan sudah kita lakukan dan kita berjemur juga kondisi kita sudah bagus. Jadi jangan terus punya image bahwa saya daya tahan tubuh saya biar bagus lagi saya harus berjemur. Nah itu juga belum tentu. Artinya tanpa kena sinar matahari, tanpa berjemur, asal kita makan makanan yang tadi banyak sayuran buah-buahan, itu insya Allah juga daya tahan tubuh kita relatif sudah cukup bagus. Ingat kita bekerja sekolah itu secara tidak langsung kita juga terpapar sinar matahari. Jadi insya Allah sinar matahari itu sudah membantu tanpa kita harus berjemur karena kita pasti terpapar setiap hari dengan sinar matahari. Jadi tidak usah perlu kita punya waktu khusus berjemur gitu, tidak usah, karena otomatis kita pasti kena sinar matahari kalau kita bepergian. Baik, Dokter. Berikutnya, ini izin bertanya dokter, pemakaian krim kulit yang baik pH berapa ya, Dok? Pemakaian krim yang baik Berapa pH berapa? Oh, jadi tergantung apa itu penggunaan ya, pH yang normal. Biasanya kalau untuk produk-produk perawatan yang di kulit itu biasanya sudah setelannya sudah dianjurkan. Tidak usah khawatir kalau misalnya nanti takut pH-nya terlalu tinggi atau enggak, itu enggak. Insya Allah kalau produk-produk yang dijual di pasar itu sudah lolos uji, terus kemudian tidak akan memicu efek samping kalau memang produknya resmi. Produk yang memang melewati badan register itu insya Allah akan memiliki efek samping. Beda kalau misalnya produk-produk yang jual online, nah, risiko karena kita nggak ngerti isinya apa gitu. Jadi jangan berpatokan pH ini, karena pH sering sudah krim itu biasanya sudah relatif aman untuk digunakan.
digunakan. Jadi sebenarnya dengan patokan pH-nya, tapi apa yang dibutuhkan. Jadi kalau kita pakai krim yang produknya jelas tidak diketahui isinya, tapi kalau yang produk dijual bebas di pasaran, yang nomor registernya, nomor badan POM, insya Allah hanya pH yang menyesuaikan dengan biasanya sekitar 34 atau Ya, ini ada lagi, mohon izin bertanya dokter, saya Mutiara dari Jogja, sudah belum tadi ya? Belum ya? Apakah ada perbedaan jenis sediaan sunscreen dengan manfaat yang diperoleh dengan kandungan SPF yang sama? Contoh spray, krim, atau lotion. Matur nuwun. Ini dari Mutiara Ayu Saputri. Ya, jadi kalau sediaan yang cenderung pasti ada perbedaan. Jadi kalau misalnya sediaan yang ada kandungan salepnya pasti efeknya lebih lama dibandingkan dengan menggunakan kayak spray sama lotion tadi. Tapi sebenarnya efek itu bukan karena kita pemilihan apa itu. Ini lebih bagus pakai salep misalnya. Ini lebih bagus pakai spray. Sebenarnya penggunaan itu tergantung kita senyamannya saja. Jadi kalau misalnya kita nyaman pakai spray, terus kemudian kita nyamannya pakai itu bisa. Tapi biasanya tergantung anunya aja. Kalau misalnya kita bepergian, kita pakai toilet, gitu. Tapi kalau era sekarang nggak di spray di muka, kita menggunakan spray. Itu prinsipnya penggunaan tergantung dari lokasi yang digunakan. Terus kemudian untuk manfaat ada perbedaan. Tetapi yang penting adalah cara kita menggunakan entah pakai kalau ada salep, misalnya biasa cara ini atau spray. Nah, penggunaannya yang harus pas tadi. Kalau tadi, pokoknya sering saya tekankan kalau di luar ruangan nggak kena sinar matahari, sebaiknya diulangi dalam setiap 40 menit. Itu yang sebenarnya yang jadi kunci. Jadi kalau misalnya kita spray kurang dibandingkan misalnya, nah itu tidak sepenuhnya seperti itu. Karena kadang-kadang kalau spray memang cenderung karena tidak semua spray yang mengenai kita menyerap semua enggak. Berupa aerosol, jadi ada yang sebagian tidak menempel di kulit. Nah, cuman untungnya spray itu beda. Karena kita tanpa menyentuh muka. Nah, di situ salah satu perbedaan. Jadi tergantung lokasi tempat yang digunakan, terus kita nyamannya yang mana. Biasanya itu. Tapi kalau misalnya kita di luar rumah, misalnya sering misalnya kita mending nyaman pakai spray. Apa ya? Kita tanpa menyentuh muka, tinggal disemprot sudah. Jadi tergantung spray cenderung nggak nyaman ya sebaiknya pakai yang krim. Nah, seperti itu. Tapi kalau dia body biasa rata-rata pakai lotion. Misalnya cowok pun pakai juga. Kalau nanti biasanya cowok cenderung pakai yang gel. Begitu kelihatan di wajah, terus biasanya cepat biasanya cenderung maunya nggak kelihatan, terus yang berminyak itu yang cocok sediaannya yang gel. Jadi sediaan apapun prinsipnya yang penting nyaman dipakai. Minimal SPF 15. Baik. Ini ada pertanyaan lagi. Bu Ada. Ini ada pertanyaan dari Linda Hayu Aksan. Yes, dokter. Izin bertanya, dokter, selama pandemi ini beberapa teman yang lalu gatal-gatal hubungan infeksi urtikannya. Mereka tidak tahu skin prick test dapat dilakukan di rumah sakit selama pandemi ini atau cukup minum antihistamin saja, dokter? Terima kasih. Sebentar, tadi mau diulangi? Oh iya, baik.
selama pandemi ini beberapa teman banyak yang mengeluh gatal-gatal dengan manifestasi urtikaria, tetapi mereka tidak tahu itu kenapa, dokter. Lalu edukasi kita bagaimana ya, dok, sebagai dokter? Lalu anjuran skin prick test apakah dapat dilakukan selama masa pandemi ini atau hanya diberikan antihistamin saja, dokter? Ya, sebenarnya begini, kalau untuk mengetahui penyebabnya itu memang di prick test bisa membantu, ya. Tetapi tidak semua prick test itu alergennya ada. Jadi kan alergennya kan terbatas. Jadi kurang lebih sekitar 30 sampai 40. Itu ada alergen yang hirup, ada alergen yang dimakan. Nah, sayangnya tidak semua yang menyebabkan itu bisa cukup dengan pemeriksaan alergen yang ada di rumah sakit itu aja. Karena kadang-kadang kita periksa dengan menggunakan itu hasilnya negatif karena belum tentu memang penyebabnya daripada salah satu dari alergen tersebut. Nah, kalau seperti itu memang sebenarnya yang lebih bagus memang ilmu titen, ya. Kadang-kadang gini, karena kadang-kadang setiap pasien itu kan mempunyai alergen yang tidak sama, dan itu kita meminta pasien menghafali betul ketika ada alergen yang betul-betul menyebabkan itu. Biasanya kalau urtikaria biduren itu kan terjadi dalam beberapa menit, bisa 15 menit atau 30 menit. Nah, ketika muncul itu diingat-ingat dalam berapa 15 menit, setengah jam, atau dalam berapa jam berikutnya ada yang dicurigai enggak. Nah, itu kalau berulang terus setiap misalnya makan itu berulang terus setiap hari, berapa jam kemudian muncul bidunya. Nah, itu biduren atau urtikaria itu tidak jelas penyebabnya. Nah, kalau tidak jelas penyebabnya, itu yang repot. Kalau masalah urtikaria itu dilihat dulu aja. Kalau memang dia masih berupa akut, jadi masih jangka waktunya hanya beberapa hari muncul, tidak kronis, ya. Kalau kronis kan biasanya sudah lebih dari satu setengah bulan, 6 minggu, ya. Kalau kronis ya itu ada indikasi untuk misalnya di skin prick test. Kalau masalah skin prick test di rumah sakit itu misalnya dilakukan apa enggak, itu tergantung kebijaksanaan daripada masing-masing rumah sakit. Ada yang banyak yang saat ini ketika itu tidak urgensi kan memang tidak dilakukan. Nah, kalau untuk skin prick test, prinsipnya harus disampaikan bahwa dengan skin prick test itu belum tentu nanti menjamin penyebabnya ketemu. Sehingga pasien sudah dibilangi seperti itu dengan harapan ketika mereka sudah habis skin prick test kok nggak ketemu, mereka kecewa. Nah, karena memang tidak semuanya skin prick test itu bisa mewakili alergen yang ada pada pasien. Itu sayangnya memang banyak yang kita periksa itu sering sekali hasilnya tidak seperti kenyataannya. Karena kadang-kadang misalnya itu alergi tomat, tapi pasien makan tomat nggak muncul. Nah, itu juga ada perbedaan juga yang alergen yang dibikin diproduksi itu dengan alergen yang sebenarnya itu kadang-kadang juga sering tidak cocok juga. Jadi prick test memang membantu jika memang nanti ada bagian-bagian yang positif itu tetap dicocokkan dengan kenyataan sehari-hari. Kalau di situ alergi katakanlah tomat, dalam kenyataannya makan tomat biduren, nah itu berarti cocok dan itu harus dihindari. Jadi kalau untuk saat ini memang sebaiknya jika memang tidak bisa diperiksa dengan prick test, itu bisa diberikan dengan antihistamin dulu. Terus jangan lupa harus dicari penyebabnya betul. Kalau misalnya karena hawa dingin, ya harus jangan sampai kedinginan misalnya. Kalau misalnya karena stres, ya jangan sampai stres. Seringnya stres. Artinya gini, kok nggak subuh-subuh lama-lama? Nah, itu biasanya sering karena stres. Nah, itu harus ditekankan bahwa nggak boleh stres, nggak boleh banyak pikiran. Nah, itu kadang-kadang bisa cukup membantu. Baik. Ini waktunya sudah hampir jam 9, Dok. Mungkin tips dari dokter supaya tidak stres bagaimana? Karena ini di tengah pandemik ini mau tidak mau banyak orang yang stres, Dok. Karena tidak bisa bekerja, mungkin harus yang tidak terbiasa work from home ini jadi
berpikir ulang, Dok. Jadi banyak stres. Bagaimana sih tips agar tidak stres? Nah, jadi stres kan sebenarnya tergantung penyebabnya. Jadi apapun penyakit apapun termasuk stres itu kalau misalnya ada penyebabnya, nah itu yang memang harus dihindari. Jadi diselesaikan masalahnya itu yang paling penting. Terus usahakan selalu berpikir positif. Jadi kalau stres itu kan sering karena kita sering berpikir negatif terus kemudian ada perlawan di dalam kita itu yang cenderung ada penolakan yang sebenarnya seperti itu kadang-kadang bisa dihindari. Kadang-kadang kita ketika ada hal-hal masalah yang kita cenderung menolak, melawan, nah sebenarnya kita cukup dihadapi aja, masalah itu dikerjakan, pelan-pelan selesai, cukup. Nah kadang-kadang kita stres itu kan sering muncul karena kita beban pekerjaan atau beban sekolah yang terlalu berat, tidak dikerjakan, tetapi ya hanya sambat tok, nggak bisa. Jadi tetap berpikir positif, terus kerjakan hal-hal yang membuat stres itu, tantangannya apa, dikerjakan pelan-pelan, diatasi satu persatu, pada akhirnya pasti akan selesai. Itu. Jadi cukup dengan berpikir positif, hindari berpikir negatif, terus kerjakan hal-hal yang memicu stres tadi. Kalau memang kita tertekan dengan pekerjaan, selesaikan lambat laun. Pada akhirnya nanti beban pekerjaan itu pada akhirnya akan berkurang. Terus ya cari hobi hiburan yang berganti-ganti terus. Karena kadang-kadang kita punya hobi itu stagnan itu terus, jangan. Jadi hobinya harus berganti-ganti. Jadi biar tidak monoton. Jadi prinsipnya hidup kita jangan dibikin monoton. Insya Allah tidak akan pernah stres. Baik. Ini sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement dari Dr. Eko atau tips-tips apa untuk menjaga kulit agar tetap sehat di tengah pandemik maupun menghadapi new normal saat ini, Dok. Ya, jadi di era pandemi ini ada yang signifikan pada dengan sering menggunakan hand sanitizer, masker. Nah, itu bisa kalau ketika kita menggunakan hand sanitizer itu juga harus sering menggunakan pelembab. Nah, pelembab bisa menggunakan pelembab dari dokter, bisa juga menggunakan biasa. Itu rajin menggunakan pelembab. Habis mandi segera langsung pelembab. Terus misalnya pakai hand sanitizer itu juga kalau bisa juga harus pelembab. Jadi ketika kita menggunakan ada keran, ada hand sanitizer di situ, jangan lupa menambahkan pelembab di sebelahnya. Atau juga ketika kita kemana-mana pakai hand sanitizer, jangan lupa juga kita mengantongi pelembab. Nah itu lebih bagus. Jadi kalau misalnya kita kemana-mana habis cuci tangan, nah itu terus kemudian bisa kita itu segera menggunakan pelembab. Itu salah satu cara untuk mencegah biar tidak terjadi iritasi pada bagian tangan. Kalau untuk penggunaan masker, jangan pakai masker yang terlalu ketat. Itu untuk menghindari biar tidak lembab, biar tidak muncul kelembapan seperti jerawat atau infeksi kulit seperti nanaan begitu, atau menghindari penyakit yang mendasarinya biar tidak kambuh lagi. Terus sering berganti masker. Jadi kalau kita bepergian, usahakan bawa masker yang banyak. Jadi setiap 4 jam sebisa mungkin segera diganti. Kalau kita sudah merasa sumuk nyaman, diganti juga nggak apa-apa. Karena lebih baik membawa masker yang banyak, segera diganti. Kalau kita sudah merasa nggak nyaman, itu lebih bagus daripada kita itu bertahan dengan satu masker sampai setengah hari. Kurang. Ya, mungkin itu closing statement. Mudah-mudahan kita menjaga kondisi setiap hari kita itu kesehatan, tetapi juga kita mencegah efek-efek yang kita mengikuti protokol kesehatan
mudah-mudahan semuanya tidak pernah ada masalah ketika mengikuti protokol kesehatan dan segera COVID ini segera berakhir. Amin. Terima kasih Dr. Muhammad Eko Irawanto. Kami mengucapkan terima kasih atas materi-materi yang sedemikian bagus dan sangat bermanfaat. Ini sebetulnya peserta yang masuk adalah 350, Dok. Antusiasnya sangat luar biasa, tetapi kami baru bisa memfasilitasi 100 peserta. Ini tadi berebut terus. Insya Allah ke depan akan kita sambungkan dengan live streaming. Bagi sahabat-sahabat sekalian yang tidak bisa mengikuti di Zoom meeting malam ini, bisa nanti akan kita share, nanti linknya akan kita bagikan melalui pengundang Anda masing-masing. Begitu. Dan terima kasih juga kepada Dr. Adelia Pramudita. Ini yang sudah membantu dalam memandu acara ini. Terima kasih Dr. Adelia. Ini beliau luar biasa. Followernya di Instagram banyak banget. Nanti bagi yang mau kepo, ini bisa follow Dr. Adelia Pramudita. Gitu ya. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host Bunda Husna Marzuko. Baik, terima kasih banyak untuk Master Inung. Terima kasih banyak. Alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari Dr. Eko. Hari ini kita mendapatkan ilmu yang semoga menjadi catatan amal untuk Dr. Eko, Dr. Adelia, dan juga tim dokter semuanya. Terima kasih banyak. Kami insya Allah dokter akan sering-sering mengadakan acara seperti ini. Dan insya Allah kita akan berusaha untuk menggunakan Zoom yang kapasitasnya lebih besar lagi. Saya tadi sebenarnya sore itu sudah berusaha untuk menghubungi wakil rektor untuk supaya bisa dapat 1000. Tapi ternyata beliau baru menjawab sudah lebih dari 7:30. Jadi kedepannya kalau peserta akan melebihi 300, mungkin saya bisa juga menggunakan fasilitas kampus. Semoga bisa menjadi lebih dari 1000. Ya, terima kasih banyak sekali lagi untuk Dr. Eko, Dr. Adelia, dan tim, juga Bapak Ibu semuanya. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Terima kasih. Mungkin ada informasi tambahan dari Bunda Husna, informasi dari Prima Kurnia Mandiri. Oke, baik. Jadi kami Prima Kurnia Mandiri adalah lembaga pelatihan SDM. Kami mengadakan pelatihan-pelatihan selama ini sudah jalan, antara lain public speaking, kemudian parenting, service excellence, teamwork building, bahkan sampai outbound, dan juga memberikan motivasi untuk para pelajar dan mahasiswa di beberapa sekolah, baik SMP, SMA, maupun di perguruan tinggi. Nah, apabila nanti kami mengadakan pelatihan-pelatihan yang kami buka secara umum, kita akan informasikan. Dan kami juga mengadakan semacam virtual seminar yang free. Jadi ada yang free seperti malam hari ini kita adakan virtual seminar yang free. Tujuannya adalah untuk memberikan berbagi kepada lebih banyak orang lagi. Demikian. Baik, ini sudah malam, sudah jam 9:08. Bagaimana Master Inung? Baik, untuk event di Prima Kurnia Mandiri, apakah ada yang terdekat saat ini, Bunda Husna? Baik, event yang terdekat kita akan mengadakan workshop virtual, workshop online NLP, Neuro Linguistic Programming. Nah, materinya itu kita rancang NLP Plus. Jadi bukan hanya ilmu NLP saja, tetapi juga ilmu-ilmu yang lain yang akan kami tambahkan di dalam workshop tersebut. Dan nanti para peserta akan mendapatkan sertifikat nasional dari Neo NLP.
Jadi nanti ada Certified Neo NLP. Sehingga insya Allah akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar lagi. Begitu. Wow, luar biasa. Ini bagi sahabat-sahabat tadi yang banyak sekali yang bergabung di pertengahan mungkin belum tahu apa sih NLP itu, mungkin Bunda Musna bisa menjelaskan. Baik, NLP itu adalah Neuro Linguistic Programming. Neuro itu syaraf, kemudian linguistik adalah bahasa, programming adalah program tata urutan. Sehingga di dalam NLP itu dipelajari bagaimana bahasa itu bisa berdampak kepada pikiran seseorang sehingga bisa menjadi lebih baik lagi. Akan diajarkan banyak cara untuk bisa mencapai kesuksesan dengan lebih cepat. Karena akan dibagi ilmunya tentang bagaimana memodel orang, bagaimana merubah pikiran sehingga menjadi lebih positif. Karena kalau kita tahu you are what you think, engkau adalah seperti yang engkau pikirkan. Di dalam agama Islam itu ada Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ana idza dhani abdi bi, aku sesuai dengan persangkaan hambaku, maka bagaimana kita mengatur persangkaan kita ini sehingga benar-benar memberikan feeling yang berbeda, memberikan mood yang lebih baik lagi, sehingga akan lebih cepat mencapai sukses. Nah, akar dari kesuksesan banyak orang di dunia yang sekarang kita kenal menjadi orang-orang top, itu biasanya memang karena mereka mempelajari ilmu NLP ini. Banyak tokoh-tokoh yang dia antara lain Barack Obama misalnya, itu juga belajar NLP untuk mencapai sukses. Demikian. Baik, untuk NLP ini berarti semua bidang bisa menerapkan dengan NLP, mungkin dokter, perawat, atau mungkin pengusaha, profesional, itu semuanya bisa digunakan ya, Bunda Musna? Ya, kalau kita lihat hampir semua motivator di Indonesia, itu mereka certified NLP. Kebetulan kami, saya dan beberapa trainer di Privat Kurnia Mandiri, ini kan tergabung di dalam PTPI, yaitu Perkumpulan Trainer Profesional Indonesia. Kami juga tergabung di dalam Motivator Indonesia, dan hampir semua motivator-motivator yang ada di situ certified NLP. Karena memang NLP itu sangat membantu sekali. Apakah hanya membantu para motivator? Tidak. Bahkan ibu rumah tangga pun itu perlu belajar NLP sehingga dia bisa menjadi ibu yang jauh lebih baik lagi bagi anak-anaknya. Pengusaha, guru, kemudian para dosen, insya Allah dokter pun demikian. Karena coach saya, yaitu trainer Asia Pasifik NFNLP, National Federation Neurolinguistic Programming, itu adalah juga seorang dokter, namanya Dr. Gunawan. Beliau adalah trainer NLP Asia Pasifik. Jadi dokter pun juga. Terus kemudian saya juga kenal namanya Dr. Fadilah, itu pemilik sebuah rumah sakit di Palembang, dan juga dosen di kedokteran Unsri. Nah, beliau juga satu angkatan dengan saya ketika belajar NLP. Begitu. Baik. Jadi bagi dokter ini bisa digunakan untuk apa di Bunda Musna bagi yang mempelajari NLP? Karena NLP itu antara lain kita bisa menerapkan untuk berbicara dengan seseorang, berbicara dengan pikiran bawah sadarnya. Jadi di situ nanti akan jelaskan tentang PBS, pikiran bawah sadar. Dan ilmu yang berkembang sekarang ini, banyak orang sepakat bahwa pikiran bawah sadar itu mempengaruhi jauh lebih banyak ketika seseorang memutuskan sesuatu, merespon atau bertindak. Karena dikatakan bahwa pikiran bawah sadar itu menempati porsi 88%. Dan pikiran sadarnya itu hanya 12% saja. Itu artinya ketika kita melakukan sesuatu, merespon, memutuskan, bertindak, itu banyak dipengaruhi oleh pikiran bawah sadarnya. Nah, dengan NLP itu kita bisa berbicara dengan seseorang menyentuh pikiran bawah sadarnya. Dengan nada bicara, tone seperti apa,
saya bisa menyentuh pikiran bawah sadar seseorang. Dengan speed of speak seberapa sehingga saya bisa menyentuh pikiran bawah sadar seseorang. Itu nanti akan diajari. Baik, ini untuk bocorannya nih. Ngomong-ngomong untuk seminarnya ini bayarnya berapa sih? Mungkin ada diskon gitu. Baik. Bagi yang mau mendaftar saat ini. Ya. Kalau di dalam sesi tatap muka, maka biasanya biayanya adalah 9,5 juta. Itu sesi tatap muka. Nah, untuk virtual itu harganya 5,5 juta. Namun, untuk yang mendaftar malam hari ini, atau mungkin kita beri waktu sampai kapan nih, Master? Kita beri waktu berapa hari begitu? Itu cukup membayar 2.050.000 saja. Dan nanti akan mendapatkan national certificate dari Neo NLP Indonesia. Jadi nanti kalau klik nama kita di Neo NLP, itu sudah tercantum sebagai salah satu anggotanya, sebagai salah satu alumni Neo NLP. Baik, lantas bagaimana cara mendaftarnya, Bunda Husna? Baik, cara mendaftarnya bisa kepada, kalau yang berhubungan dengan Master Inung, boleh ke Master Inung. Master Inung ini adalah trainer The Secret. The Secret ini insya Allah semua orang mengetahui bagaimana dahsyatnya The Secret. Nah, Master Inung ini adalah salah satu trainernya, dan beliau adalah juga penulis buku Bushido. Nah, yang mengetahui acara pada malam hari ini melalui Master Inung bisa daftar lewat Master Inung. Apabila mengetahui acara malam hari ini atau informasi pada malam hari ini melalui saya, bisa dengan WA saya atau tim kami, antara lain ada Bunda. Suaranya hilang. Halo? Baik. Sepertinya Bunda Husna gangguan. Saya lanjutkan bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan bisa follow di Husna Management atau di Instagram saya inungtakamori.official. Di situ nanti ada nomor-nomor lengkap untuk pendaftarannya. Baik, sekian dari kami Prima Kurnia Mandiri bekerjasama dengan Pergoski mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.